Matt ikut nggak liburan tahun baru? Nggak tahu ya. Jangan banyak pikiran kan Niki. Yang banyak pikiran sopo. Orang lagi bengong dibilang baik-baik. Aduh. Lagi sakit kak? Iya. Gara-gara kemarin dari Bali. Hujan-hujanan ke pantai. Water sport. Masuk angin. Erlin Kenza di mana? Lu tanya sama keluarganya lah. Gua bukan keluarganya, bukan temennya, bukan sanak family. Lu tanya no sama kakaknya ular. Asli ngantuk gua. Matthew mana? Di rumahnya guys. Di rumahnya dia. Kami buka cabang dong di Medan. Nanti kalau mau buka cabang tuh, tunggu yang ini tuh berjalan dengan sempurna, baru buka cabang. Nggak bisa karena FOMO buka cabang di mana-mana. Bisnis tuh nggak gitu guys. Jangan sedih gitu. Siapa yang sedih? Ampun, orang ngantuk dibilang sedih. Udah coba Miami, enak banget. Endul, thank you. Kaniki dibilang takut sama keluarga ular. Tuh. Mereka aja udah tumbang duluan. Gimana takut? Si Rahma Selasokia ular manipulatif family and the gang tuh udah puyeng guys. Udah puyeng. Kenapa? Karena mereka cuma karena si ular Selasokia alias Rahma ini cuman punya penghasilan dari jualan-jualan tok. Dia nggak punya bisnis lain. Makanya dia lagi keder sekarang, lagi puter otak. Gimana caranya kalau dia live tetap ada yang beli kecuali para resellernya. Udah kelihatan guys dari cara mereka merespon segala sesuatu di sosial media. Itu udah kelihatan. Kalian lihat deh bagaimana paniknya mereka, bagaimana cemasnya mereka, apalagi babu-babunya kayak si Ari Panda, itu napi internasional dan lain-lain. Karena mereka tahu mata pencarian mereka itu cuman dari jualan produk overclaim, produk murah ini jual mahal, sama baju-baju yang dia beli murah grosiran dia jual mahal. Sekarang customer
tuh udah nggak ada yang percaya. Makanya mereka tuh ya berkelompotan, geng sirkus ini dar der dor di sosial media. Entah apalah yang diomongin juga udah kemana-mana. Udah kemana-mana. Kalau memang mereka tidak seperti yang dibilang, kayak gue bilang misalkan, wah lu penjual skincare overclaim, lu beli di Cina harga 15.000, lu jual 1,2, dasar penjahat, lu penipu, lu rahma, ular, manipulatif. Kalau dia tidak merasa, ngapain marah? Kalau dia tidak merasa, ya laporin dong ke polisi. Kok repot? Laporin, katanya diperes. Mana? Sampai sekarang nggak ada laporan polisi. Polisi juga nggak bodoh, pasti kan dilihat mana bukti pemerasannya. Lah kalau mereka yang nawarin duit, di mana letak pemerasannya? Makanya otak tuh dipakai. Karena nggak ada yang meres guys. Geng mereka terus yang nawarin uang untuk tidak direview. Sekarang lagi puyeng mereka tuh. Apalagi akhir tahun kan, harusnya flexing ya kan. Dia udah nipu aja. Dia udah nipu, udah nipu kalian aja. Ya, dapat miliaran aja dia masih pakai produk, dia masih pakai barang palsu. Berarti kan dia udah nggak appreciate. Udah mah dia nggak appreciate di kehidupannya. Udah mah dia nggak appreciate di dirinya. Makanya jangan apain sih biar terlihat apa sih beli-beli barang branded palsu biar dilihat orang, ih barangnya branded semua ya. Nih ya, di YouTube gue tuh masih ada. Pertama kali gue datang ke rukonya Rahma, ular manipulatif and the gang di daerah Tanabang. Tuh di YouTube gue masih ada. Dia nawarin gue sepatu Loro Piana, ya kan? Dia nawarin gue sepatu Loro Piana. Ya udah, dia suruh pilih kan. Pilih aja Kak Niki gitu kan. Gue kan lagi demen-demennya Loro tuh. Terus ya udah gue pilih berapa sepatu ya. Loro itu kalau nggak salah 3 ya. 3. Udah kan, gara-gara gue tahu dia suka pakai tas palsu. Terus akhirnya si sepatu Loro ini gue cek, dan gue kan punya Loro banyak di rumah. Waktu gue jalan-jalan ke Italia, ke Eropa, sama ke Jepang itu kan gue belanja Loro Piana tuh. Terus gue ke ruang wardrobe, gue cek, kok kulitnya beda sama Loro gue gitu kan. Kok aneh. Akhirnya Loronya itu kemarin temen gue itu Sasha pergi ke Eropa kan. Gue bilang tolonglah cek dititip gitu, ini asli apa enggak sih, kok lenturnya beda ya gitu, kok kayak aneh gitu kan. Terus tulisan Loro Piananya tuh sama Loro Piana gue yang asli kok beda ya gitu kan. Terus abis itu 5 hari yang lalu temen gue balik dari Eropa, bahwa ternyata Loro Piana yang dia kasih ke gue adalah palsu. Gila nggak lo? Gila nggak? Ya balikin, ya suruh dia ambil, orang dia kasih itu juga palsu. Suruh dia datang sini ke rumah gue, suruh ambil tuh Loro Piana palsunya. Anjing. Padahal dia udah flexing gila. Memang ya, kalau orang dari daerah tuh ya, kalau orang dari daerah kaget sama dunia, sama pergaulan di Jakarta, tuh kadang suka gelap mata ya. Biar bisa masuk ke lingkungan high class, biar bisa menyeimbangi, dia belilah barang palsu, dia pakai. Ya itu si Rahma kerjaannya, seloro-loro itu palsu guys. Gila makanya kok beda ya. Maksud gue punya Loro kan ada 5 di rumah. Kok gue cek dari baunya udah beda. Dari apa tuh,
kulitnya itu tuh udah beda. Kata gue gini teh, kata gue, untung aja gue cek ya, kok pasti pakai di kaki. Gue pakai kan yang satu yang punya gue yang asli, yang satu dari dia kan. Kok beda? Gue bilang gitu ya. Kayak mana ya ini? Ternyata pas gue lihat kan, jadi kan dia itu kan waktu ke Shanghai apa ke Cina gitu pokoknya. Dia sempat belanja banyak di situ. Nah, kalau di Cina itu kan memang suka ada barang-barang yang kayak mirip asli itu loh, apa namanya ya? Apa sih namanya tuh? Yang suka beli barang palsu, coba deh. Apa namanya? Mirroring ya? Apa namanya? Yang mirror ya? Oh ya, mirror. Jadi di Cina itu memang dia tuh menjual barang-barang mirror yang seperti asli. Nah, dia sempat ngeborong di situ, termasuk ngeborong loro. Karena orang asli, gue tuh punya teman orang asli Cina. Mereka tuh nggak mau beli barang branded di Cina. Kenapa? Karena harganya mahal. Kedua, ya karena di Cina banyak banget barang-barang yang menyerupai aslinya. Kayak Hermes di Cina itu banyak banget guys. Kalian bisa beli harga 3 juta, 4 juta, 5 juta, replika. Terus bener-bener plek-ketiplek sama persis. Nah, tasnya si Rahma ular manipulatif nih juga ada yang palsu, banyak malah. Itulah kadang-kadang orang biar tersohor pakai barang KW. Ngapain? Kalau belum mampu ya nggak apa-apa, pakai barang biasa aja. Ketahuan deh. Ya biarin lah. Ya memang biarin, nggak ada juga yang ngelarang lu beli KW, nggak ada. Tapi kalau barang KW jangan lu kasihin ke orang. Kalau barang KW jangan buat flexing. Berarti kan ketaker Rahma ular. Rahma itu salah Saukia. Rahma ular itu nggak sekaya itu guys. Dan gue tidak pernah meminta apapun ya. Gue tidak pernah meminta apapun. Even umroh pun gue tidak pernah meminta. Coba kalau kan si Selesaukia ular manipulatif ini kan punya banyak babu. Suruh babunya posting percakapan soal umroh gue sama bosnya ular itu. Tidak ada yang meminta. Dia memaksa gua untuk berangkat dengan travelnya yang tidak punya izin itu. Karena seumur umur gua umroh udah berarti gua umroh kemarin kali kelima. 1, 2, 3, 4 tidak pernah gua mau di endorse, tidak pernah gua mau dibayarin. Karena menurut gua itu orang mampu, jadi gua tidak mau dibayarin. Coba suruh si Arif napi internasional yang namanya Panda itu suruh posting percakapan gua yang tentang umroh. Tidak pernah gua menawarkan diri untuk berangkat umroh dengan travelnya abal-abalnya dia yang sudah memberangkatkan waria penista agama. Gua selalu bilang gua bayar. Jangan Kak Niki, nanti bantu travel aku ya. Sama banget chatnya sama dia ke waria Isazega, sama persis. Coba kalau memang gua yang memaksa untuk berangkat umroh, posting, ayo posting chatnya, posting. Berani nggak posting? Ayo. Karena gue nggak pernah meminta-minta, gue bukan gembel, say. Nggak ada. Suruh posting. Nggak ada. Gue orang mampu. Gue bisa berangkatin orang 20-30 umroh pun bisa. Gue orang mampu, gue gak mau minta-minta. Minta dong umroh, minta. Gak ada. Posting, Selesaukia ular manipulatif alias Rahma yang punya banyak babu, salah satunya Arif Panda.
Posting percakapan umroh, coba posting. Kalau ada gue meminta-minta, yang ada lu yang nawarin gue. Sampai gue bilang berkali-kali, gue mau bayar. Sampai gue bilang, gue ibadah tidak pernah dibayarin, gue mau bayar. Jangan kak. Posting ayo. Kayak dia kasih gue ini itu, gue nggak pernah meminta. Tidak pernah, gue bukan orang gembel. Ya sudah bayar, sudah bayar apose, ya sudah bayar juga. Bilangin sama Rahma, keluarga manipulatif, keluarga ular, keluarga sirkus, bayar juga profesional gue. Ayo, 7 hari umroh, terus gue promosiin juga. Berarti dia harus bayar kurang lebih 4 miliar tuh. Kalau secara profesional ya. Ayo bayar. Bilangin sama mereka, gua akan, walaupun dia memaksa gua untuk berangkat umroh sama travel penista agama yang abal-abal tidak ada izinnya. Berarti kan paling total cuma berapa ratus juta, 2-300 juta lah. Nah gue juga minta dibayar waktu gue yang sudah terbuang ya, untuk mengikuti keflexingannya dia selama ibadah. Tuh. Ayo, per story masuk YouTube itu tuh kalau dihitung-hitung itu udah berapa miliar. Gak bakal mampu dia orang dia aja pakai barang palsu. Yang lo ambil koleksi sepatu. Gue gak pernah ngambil barang orang. Pertama gue bukan maling. Kedua gue gak pernah mencuri. Ketiga gue gak pernah minta-minta. Tuh di YouTube gue belum gue hapus. Lihat aja. Kak Niki sini kak. Kak ini kak, pilih aja sepatunya mau yang mana. Gak taunya palsu. Anjir. Sorry guys. Dalam hidupku aku tak pernah meminta-minta, apalagi barang-barang receh kayak begitu. Tak ada. Dia tuh ceritanya mau show off kali sama gua waktu gua pertama kali datang ke rukonya itu yang di Tanah Abang. Mau show off kali, mau kasih lihat uang wardrobe-nya gitu. Terus suddenly dia bilang, "Kak, pilih aja Kak, suka yang mana?" Mereka tuh memang benar keluarga manipulatif ya. Sama amnesia, lupa ingatan tiap hari itu mereka itu. Itu karena kebanyakan nipu guys. Dulu gue pikir kayak Mirayati Dugong, Sela Saukia ular manipulatif family ini, gue pikir dia lebih tua dari gue. Sampai gue ikut panggil-panggil Kak Shell. Padahal umurnya 32. Tahu gak kenapa umurnya muda tapi perawakannya tua? Karena kebanyakan nipu guys. Kebanyakan bohong, penjahat, kebanyakan yang dipikirin. Makanya umurnya muda, mukanya tua. Kan kalau logikanya orang semakin banyak uang itu kan semakin awet muda, bukan semakin tua. Ya berarti kan ada sesuatu yang dipikirkan terlalu berat di dirinya sehingga membuat dia tua. Tuh. Gue 38 aja menolak tua gue. Tekanan hidupnya Sela Saukia ular family manipulatif ini terlalu banyak guys. Karena tiap hari dia harus putar otak. Gimana caranya gue bisa menghasilkan uang dengan menipu orang-orang untuk membeli produk-produk dia. Itu kan putar otak guys. Walaupun dia menipu kalian melakukan kejahatan dengan menjual overclaim hidrokinon, menjual barang-barang murah dari Cina terus dijual mahal dengan harga sedekah, itu kan dia putar otak. Makanya mukanya tua. Coba kalau dia santai hidupnya, jualan sesuai sama harganya, pasti awet muda kayak gua nih. Ada gua nih
tidak terlalu banyak yang gue pikirin dalam otak gue, karena gue nggak harus mikirin gimana caranya gue jualan cushion 15.000, gue mau jual 800.000, gue bilang apa ya sama customer, sama netizen TikTok yang blow on ini, gitu. Ya udah, harga sedekah, harga ambiar, jual rugi. Endorse lah ke Ivan Gunawan, endorse lah ke ini, kagak dipakai guys, itu cuman endorse doang. Orang-orang juga takut, jangankan orang-orang, dirinya sendiri, Sela Saukia Rahma, ular keluarga manipulatif aja takut pakai produknya sendiri karena tahu produknya busuk. Kalian aja yang tergiur harga ambiar, harga sedekah, dia aja kagak pakai produknya sendiri. Dia itu pakai Lamier, tahu nggak produk Lapierre apa sih yang dari Eropa. Dia aja pakai serum Lapierre apa sih, dia pakai Lamer, dia pakai Lapierre apa gitulah pokoknya. Dia kagak pakai produknya sendiri, kalian yang pakai produknya. Itulah sekarang tuh kenapa mereka tantrum, karena mereka udah nggak tahu lagi bagaimana cara menimbulkan kepercayaan lagi sehingga kalian membeli produknya yang hancur lebur itu. Itu guys, belum ada dalam sejarah ya orang jual skincare berbahaya dia pakai sendiri. Nggak ada. Siapa mau pakai? Orang dia tahu kok kandungannya berbahaya. Sarul gimana? Sarul ntar ya, tunggu ntar siang. Gua ini yang gue pernah pakai ya. Jadi waktu gue umroh bareng keluarga ular itu, kan gue bawa lip serum gue. Terus ternyata lip serum gue ketinggalan di pesawat, ya kan. Nah, ya udahlah. Akhirnya gue lagi duduk, gue lupa. Terus dia keluarin deh tuh sampel lip serumnya kan. Terus gue bilang, apa itu? Gue bilang, lip serum. Oh, coba dong mau pakai karena bibir gue keringan. Itu gue pakai selama 3 hari. Demi Allah Rasulullah, mati rezeki gue, gak dapat rezeki gue dari Allah. Hidup gue susah sesusah-susahnya kalau gue berbohong ya. Bibir gue kering, udah keringnya kering banget sampai keluar kayak darah apa sih, saking keringnya itu loh. Jadi kalau beginiin tuh bibir gue jadi retak. Itu punyanya Sela Saukia ular. Berarti kan ingredients di dalam lip serumnya itu kan nggak bagus. Harusnya kan lip serum itu, setahu gue yang namanya lip serum itu adalah vitamin bibir. Vitamin bibir agar bibir kita sehat, bibir kita lebih cerah, bibir kita nggak kering, dan bisa mencerahkan dari bibir yang hitam. Kayak lip serum gue lah, Nikita Mirzani lip serum tuh, cobain ya. Itu udah 4 tahun tuh lip serum the best nih. Lihat bibir gue, walaupun gue perokok tapi bibir gue nggak hitam, bibir gue nggak kering. Nah, lip serumnya dia itu bikin bibir gue retak, bibir gue sakit, perih karena robek-robek saking keringnya. Entah apalah ingredientsnya. Habis itu gue buang ke tong sampah. Parah. Itulah maksudnya, nggak ada yang salah juga sih bikin produk di Cina. Tapi produk di Cina itu ada grade-grade-nya guys.
Ada grade termurah kayak Madam G itu kan dari Cina produknya. Lu lihat aja dia jual lipstick harga 9.000, 8.000 kan, 15.000, 50.000 kan. Nah, kalau si Sheila Saukia ular manipulatif family ini, dia kagak tahu diri guys. Dia beli grosiran, grade termurah, ya level terendah. Dia beli banyak, dia beli borongan gitu, dengan ingredients yang jelek banget. Dia bawa ke Indonesia, dia jual harganya selangit. Gak boleh gitu. Kalau produk lu biasa aja, tidak ada pengaruhnya, gak ada efek, gak ada manfaatnya, jualnya ya naik marginnya jangan gede-gede. Misal dia beli 15.000, memang dia beli 15.000 cushion-nya. Kalau nggak salah lip serum dia itu gue tahu dia bikin di pabrik mana di Cina itu. Karena gue tanya sama temen gue yang di Cina itu kan, jadi dia memang beli borongan tuh di pabrik itu tuh. Nah, harga lip serumnya Sheila Saukia ini itu cuma 5.000 guys, cuma 5.000. Dia beli itu 10.000 apa buat 20.000 gitu. Nah, cuma 5.000. Ya udah kalau harganya 5.000, ya lu naikin aja 200% misal. Dari 5.000 jadi 55.000 misal. Jadi 60.000 misal. Kan bisa. Atau jadi 5.000 ke 60.000 aja masih kebanyakan. Oke lah, ada biaya dari Cina ke Jakarta. Murah guys. Biaya dari Cina ke Jakarta itu karena dikirimnya itu lewat kapal. Lewat kapal. Gue itu tahu. Karena gue pernah beli apa dah yang buat ini di belakang baju itu apa dah, nama dibuat yang di belakang baju tuh apa sih namanya, gue lupa. Kan di tag label di belakang baju kan di Cina itu memang di Cina itu bagus kalau untuk label baju. Pokoknya berurusan dengan label baju, gantungan baju gitu-gitu ya, name tag itu di Cina oke. Nah, gue beli waktu itu tuh borongan, gue beli 30.000 apa label untuk baju, dikirim via apa namanya, via kapal. Itu murah banget. Itu gue beli 30.000 aja dari harga berapa tuh gue beli ini nih, karena dibordir bagus kan, dari harga 4.500 karena gue beli 30.000, harganya jadi 2.750. Murah guys. Di Cina itu barang murah semua. Tuh. Kok mereka berani ya? Ya karena mereka mau cepet kaya. Daripada ngepet, miara tuyul, repot. Mending nipu kalian lah warga TikTok. Lebih gampang dengan iming-iming harga sedekah gitu. Begitu. Coba kalau memang omongan ini hanya fitnah atau bohong belakang, coba laporin. Jangan repot nyap. Gua aja dari kemarin ngomong duduk pada permasalahannya tok. Geng mereka udah ke mana-mana muter ngejelimet puyeng sendiri. Gue yakin mereka susah tidur itu. Susah banget mereka itu tidur. Yakin gue. Pasti susah tidur mereka karena mereka udah ngaco. Kalian kan lihat sendiri live-nya babu-babunya anak buahnya, lihat. Ngaco nggak? Ke mana-mana. Yang enggak dipersoalkan di kemana-mana. Coba kalau gue dari awal sampai detik ini gue masih konsisten dengan produk-produknya dia, yang overclaim, yang berbahaya, yang nipu customer, yang menjual harga murah tapi yang beli harga murah tapi dijualnya selangit harganya. Coba ada nggak gue muter-muter kemana-mana? Nggak ada. Mereka doang dari kemarin bikin story chatnya Doktif lah diposting seolah-olah Doktif meres.
Kan kalian nggak buta lihat yang menawarkan diri si ular Salesaukia, tapi yang dituduh meres Doktip. Dibilanglah Doktip pelakor, dibilang Doktip jablay, dibilang ini udah kemana-mana guys, udah kemana-mana. Si Babu Arif Panda, napi internasional, human trafficking, narkoba juga. Kemarin live kemana-mana ngomongnya, karena mereka tuh nggak tahu apa yang mau mereka omongin, karena mereka udah salah. Mereka tuh menutupi rasa malunya, karena yang gue omongin semuanya bener. Kalau nggak bener kan laporin aja. Laporin aja. Coba bisa nggak dia menjelaskan tentang produknya? Apalagi dia ngambil produk Cina yang cuma diganti packagingnya, rebranding doang. Kan udah diposting tuh di Suara Netizen ID. Coba kalian lihat Suara Netizen ID 2. Harga kasirnya dia itu cuma 15.000. Dia cuma ganti kemasannya doang. Tapi dia jual harga 600, kadang-kadang 800, kadang-kadang 1,2. Gak bisa dia jawab kan? Coba suruh dia jawab itu. Coba suruh dia jawab. Terus tanya juga dia kalau live lagi, ngapain lu baju orang? Kan dia jual baju muslim juga. Dia sekarang belinya di Cina, semua di Cina. Dulu dia belinya di Indonesia, brand orang. Sama dia dilepas nih labelnya, ditaruh nama Salesaukia. Coba suruh jawab itu. Jawab kenapa sepenjahat itu, otaknya sekriminal itu, kenapa? Suruh jawab tuh. Coba terus tanya sama dia lagi. Kan lu tahu nih produk lu overclaim, katanya mau memperbaiki. Lu deketin Doktip, dia deketin gua. Kenapa masih dijual? Terus yang disalahin timnya lagi. Dia bilang yang nyelipin timnya. Guys, Babu itu tidak akan melakukan kesalahan. Babu itu akan menuruti perintah bosnya. Ada di etalase berarti si ular yang nyuruh. Capek banget bahas mereka tuh, karena setiap hari mereka tuh amnesia. Dia tuh setiap hari amnesia guys, nggak inget apa yang sudah mereka lakukan, nggak inget apa yang sudah mereka lontarkan, nggak inget apa yang mereka sudah WhatsApp ke orang, nggak inget. Kebanyakan amnesia, itulah makanya gue bilang. Tadinya gue pikir Salesaukia ular manipulatif family ini tuh orang lebih tua dari gue. Karena kalau dari penampilannya memang gue pikir tuh dia awalnya, waktu dia deketin gue awalnya gue pikir umur dia tuh 42, 43. Ternyata 32 guys, jauh sama gue umurnya. Kenapa dia bisa setua itu? Karena banyak beban pikiran di otaknya. Menumpuk guys, karena dia harus putar otak tiap hari nipu kalian tuh gimana caranya. Gimana caranya nipu kalian, gimana caranya produk dia yang jelek itu bisa laris dan kalian beli untuk kebutuhan flexingnya dia. Dia putar otak, makanya jadi tua. Sekarang anak buahnya, babu-babunya disuruh hajar, gak apa-apa, hajar aja, live aja, ngomong begini, ngomong begitu. Karena udah kadung malu, tahu nggak kadung malu? Udah malu, udah ketahuan. Ntar kita lihat ya, sampai si Arif napi internasional Panda Babu ini dilaporin ke polisi dan laporannya jalan. Gua mau tahu sesayang apa bosnya sama dia. Bakal nolong nggak? Kita lihat ya. Apakah ditinggal? Apakah ditolong? Kita lihat.
mau dia minta tolong si Fitri anak durhaka. Fitri anak durhaka, si penipu ini juga kagak bisa ngeluarin gue dari penjara. Terakhir yang gue di Serang itu gue keluar sendiri. Dia kekeh pengen tahu gimana. Gak gue kasih tahu. Dia aja nggak bisa ngeluarin gue dari penjara. Yang ngeluarin gue dari penjara tuh diri gue sendiri. Dia itu sekarang sosokan berani karena dia itu lagi di backing sama Fitri anak durhaka. Dia pikir Fitri ini punya power. We'll see, kita lihat. Kita lihat aja. Kalau gue udah diem itu, berarti gue sudah merencanakan sesuatu. Kan gue udah sering spill cara ribut nih, cara ribut ala Nikita Mirzani. Awalnya gue pasti dar der dor. Nah, kalau gue udah diam, berarti gue sudah merencanakan sesuatu yang kalian tidak mendugong-dugong. Gitu. Udah mau tidur. Nanti abis Jumatan gue bakal taruh di TikTok dan IG gue. Siapa yang bakal jadi tersangka? Aduh, habis suara guys. Bye bye.